Nah, saya melihatnya begini, Prabowo ini kan berusaha untuk mendapatkan restu dari Presiden, dari Pak Jokowi gitu. Nah, kita lihat ketika Lebaran, orang yang pertama kali ditemui oleh Pak Prabowo adalah Pak Jokowi, jauh-jauh ke Jogja. Ketika ditanya pun oleh Pak Jokowi, ya menteri-menteri yang mau nyapres kan, Pak Prabowo mengatakan bahwa saya nunggu restu ya dari Pak Presiden gitu. Nah, dalam perjalanannya kita tahu bahwa indikasi atau kode-kode Jokowi itu bukan ke Pak Prabowo, tetapi kemana? Ke Pak Ganjar. Dalam perjalanannya kita tahu bahwa restu dari Jokowi itu kode-kodenya, tanda-tandanya itu menuju kepada Ganjar. Itu dalam Rakernas Projo kelima, ya, itu jelas ada kode kepada Ganjar terkait dengan pernyataannya Pak Jokowi. Nah, yang kedua adalah fenomena ada KIB. KIB ini sudah mengunci. Artinya mengunci Prabowo juga. Artinya Prabowo, mohon maaf, kemungkinan tidak bisa masuk kepada KIB itu. Nah, dengan dua fenomena ini, restu dukungan Jokowi ini susah ya. Lalu ketiga partai Golkar, PAN dan P3 pun sudah mengunci diri gitu ya untuk katakanlah tanda petik kemungkinan sulit kepada Prabowo, maka Prabowo dalam pembingungan saat ini. Nah, lalu juga PDIP ya dia sendiri katakanlah, dan katakanlah ketika Prabowo menyandingkan diri dengan Puan, ini juga akan berat. Oleh karena itu posisi kebingungan ini yang membuat manuver pasca dideklarasikannya karena KIB ini menjadi sesuatu yang dinamika politik yang berat bagi Prabowo. Kenapa? Secara psikologis Prabowo ingin menang karena sudah 3 kali bertarung kalah. Kalau dinamika politiknya seperti ini, dukungan dari Presiden agak sulit, lalu KIB sudah mengunci, ya kan? Partai-partai lain juga belum jelas koalisi dengan Gerindanya, lalu kemungkinan menangnya juga agak susah, elektabilitasnya juga stagnan dan cenderung turun, kan? Ini membuat Prabowo dalam dilema kesulitan gitu. Makanya ketika bertemu dengan Pak Surya Paloh mengatakan, ya bukan hanya saya saja yang bisa jadi capres, kan tidak hanya saya yang bisa jadi capres, kan begitu. Artinya itu ada Prabowo kelihatannya sedang mengukur terkait dengan proses pencalonannya itu. Tetapi kan kita tahu bahwa Gerindra kalau tidak mengusung Prabowo, tentu elektabilitasnya juga akan turun. Oleh karena itu kelihatannya kader Gerindra di seluruh Indonesia akan tetap mencalonkan Prabowo sebagai capres, kelihatannya. Entah nanti cawapresnya siapa. Sederhana saja politik itu. Siapa yang bisa dipegang, dialah yang akan didukung. Siapa yang bisa dikendalikan, dialah yang akan dapat dukungan itu. Jadi kelihatannya ya Pak Prabowo kan dari ini ya militer kan, kelihatannya agak sulit dipegang. Nah, Ganjar inilah dianggap capres dalam konteks paling lemah. Artinya dia bukan ketua umum partai gitu loh. Dia hanya petugas partai, lalu juga bisa dipegang gitu. Inilah yang membuat sebenarnya Jokowi memilih katakanlah tanda petik ya arahnya ke Ganjar itu dalam konteks tadi bisa dipegang dan bisa mengamankan kebijakan Jokowi ke depan. Karena kalau yang lain dianggap sulit, bahkan bisa jadi kalau Pak Prabowo presidennya Jokowi nggak bisa tidur karena dianggap tidak bisa dipegang. Nah, itu sederhana sebenarnya yang bisa kita lihat dari dinamika politik yang terjadi saat ini. Ya, peluangnya tetap ada ya, karena kan yang menjadi beban dari Ibu Megawati kan perjanjian batu tulis, masih ada itu. Walaupun memang ya pernah ada hubungan yang tidak baik dengan perjanjian itu kadang-kadang. Hubungan Gerindra dengan PDIP kan panas adem gitu. Nah, saya melihatnya mungkin saja kalau memang, mohon maaf, kondisinya memaksa gitu untuk mengawinkan antara Prabowo dengan Puan. Tapi memang pilihannya tadi agak sulit. Mestinya kan begini, mestinya kan Prabowo berdampingan dengan cawapres yang memang memiliki elektabilitas yang tinggi. Oleh karena itu ya sebenarnya kalau ingin menang ya Prabowo meninggikan elektabilitasnya dan Mbak Puan juga harus meninggikan elektabilitasnya. Jangan sampai kan cawapresnya mendegradasi atau tidak menambah nilai tambah dari Prabowo itu. Ya resikonya kalau memang berpasangan ya tentu ini sudah diukur oleh kekuatan lawan. Ya bisa menang dan bisa juga ditaklukkan. Jadi kalau bicara seberapa besar mungkin saja. Tapi tadi kalau dinamika politik itu tidak ada pilihan bagi Prabowo. Karena mungkin misalkan
Nasdem, lalu PKS maupun Demokrat itu bisa juga menjadi koalisi tersendiri gitu. Atau tadi ada PKS PKB ya, yang kita lihat perkembangannya seperti apa nanti. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Ya 3 kali kalah itu kan sebenarnya memberikan semangat lagi bagi Prabowo. Kenapa? Karena 2024 itu tidak ada incumbent. Jadi sebenarnya mestinya peluangnya besar mestinya. Tetapi kan dalam perjalanan dan dinamika politik yang berkembang hingga saat ini kan tadi dukungan presiden juga agak berat didapatkan karena mendukung pihak lain gitu kan. KIB juga sudah mengunci dan banyak dinamika politik yang lain itu yang tidak menguntungkan Prabowo, termasuk salah satu kecewaan pendukungnya, misalkan 212. Lalu pendukung yang dulu pernah menyumbang dana kampanye dari rakyat juga kecewa. Nah, masyarakat di bawah juga ketika Pak Prabowo berkoalisi dengan pemerintah juga kecewa. Nah, tantangan-tantangan ini atau problem-problem ini kan menjadi persoalan bagi Prabowo sendiri. Tadi, apakah bisa menang atau tidak? Ya kalau misalkan pendukungnya sendiri tidak bisa dikondisikan di 2019, mana akan bisa melebarkan dukungan yang lain. Nah, oleh karena itu sebenarnya ya, tadi ya, dilemanya adalah ketika banyak pendukungnya yang kecewa itu sudah menjadi nilai minus bagi Prabowo. Jadi saya melihatnya tadi ya, masyarakat udah banyak yang kecewa. Nah, ini tantangan bagi Prabowo sendiri agar bisa meyakinkan masyarakat bahwa Prabowo adalah mampu untuk bisa menjadi capres dan memenangkan pertarungan. Tapi kan sekali lagi dinamikanya itu sangat tidak menguntungkan Prabowo. Tapi kita tidak tahu juga kalau dinamika katakanlah 17 bulan atau 18 bulan ke depan menjelang pendaftaran itu berubah. Tapi sehingga saat ini kita menyaksikan bahwa Prabowo tadi akan agak sulit untuk bisa memenangkan pertarungan ketika presidennya mendukung pihak lain begitu. Nah, ini yang menarik. Harusnya memang menjadi kingmaker. Kenapa? Ya kasih ke yang lain. Misalkan kasih ke Anies. Misalkan nggak ada Gerindra, misalkan Nasdem, ya kan? Lalu ada Demokrat. Nah, baru ini pertarungan yang menarik. Lalu di pihak sana misalkan ada PDIP dengan kendaraan sendiri, gitu bisa mencalonkan, dan ada KIB. Nah, ini bisa memunculkan banyak poros dan itu bagus. Kalau hanya 2 poros yang bertarungnya itu saja, tentu ini nanti pilpresnya tidak menarik dan akan menumbuhkan dan mempertajam polarisasi yang sudah terjadi di pilpres 2019 yang lalu. Saya melihat kalau menjadi kingmaker itu menjadi sebuah kehormatan ya bagi bangsa ini, karena ya bertarung tidak mendapatkan restu dari presiden, sedangkan presidennya mendukung pihak lain, itu kan menjadi apa namanya nilai minus sendiri bagi Prabowo, karena dukungan presiden atau incumbent saat itu menjadi apa namanya angka pendobrak bagi psikologis capres dan cawapres. Makanya semua capres meminta restu kepada presiden. Itu poinnya di situ.